Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perbedaan ya, antara pendekatan terstruktur dengan berorientasi objek. Oke, saya mulai dari tahapan pembangunan perangkat lunak dulu. Pada dasarnya pembangunan perangkat lunak mengikuti fase berikutnya: analisis, desain, implementasi, pengujian, perawatan, seperti pernah disampaikan di awal-awal kuliah. Oke, berikutnya kita lihat ada dua pendekatan dalam pembangunan perangkat lunak. Pertama, pendekatan terstruktur atau structure approach, dan pendekatan berorientasi objek atau object oriented approach. Nah, kalau kita petakan dalam satu tabel seperti ini ya, tadi diambil tiga aja ya, yang ininya dari fasenya analisis, desain, dan pemrograman atau implementasi. Nah, maka ada istilahnya structure analysis, structure design, structure programming, dan begitu juga di object oriented ada object oriented analysis, object oriented design, sama object oriented programming. Oke, nah mungkin perlu dulu dikenali beberapa konsep atau istilah yang biasa kita dengar ya dalam pengembangan baik yang terstruktur maupun ini, yang terutama yang object oriented. Yang pertama adalah proses, fungsi, prosedur. Kita memahaminya bagaimana ini sudah sering kita kenal ya. Proses itu bayangkan saja ada input, ada proses, ada output, begitulah ya. Jadi yang ubah, yang mengolah input menjadi output adalah proses. Atau kita juga mengenal istilah fungsi ya, yang digunakan sebagai modul, katakanlah ya, modul kecil yang digunakan untuk menghitung suatu. Begitu juga prosedur untuk mengolah suatu data. Kalau fungsi itu nilainya langsung nanti diterima oleh si pemanggilnya yang menyuruhnya istilahnya. Kalau prosedur tidak ya. Oke, kemudian yang kedua objek sama kelas. Objek misalnya contohnya apa, kita katakanlah ada mahasiswa namanya Unyil. Nah, maka mahasiswa yang bernama Unyil itulah objek ya, atau contoh dari kelas mahasiswa gitu. Nah, jadi mahasiswa kelasnya. Kemudian modularity, ada program kan dipecah ya menjadi beberapa modul ya, bagian. Sedangkan modularity menunjukkan tingkat independensi modul. Ya, makin independen, makin modular, makin baik. Gitu. Kemudian reusabilitas atau reusability, yaitu suatu bagian bisa dipakai ulang di bagian lain yang lebih besar misalnya. Kemudian pewarisan atau inheritance, yaitu kelas yang baru bisa didefinisikan dari kelas yang sudah ada. Biasanya kelas yang sudah ada tuh kelas induk disebutnya, yang kelas mewarisi itu kelas anak. Ya, bisa misalkan mahasiswa tuh bisa mewarisi kelas manusia gitu ya. Oke, kemudian yang pendekatan terstruktur, pertama cirinya apa sih sebenarnya, kekhasannya apa, itu berbasis fungsi, ya, prosedur, proses. Ya, pernah kita bicarakan misalnya dalam penurunan model juga ya, itu selalu pendekatannya begitu. Kita bayangkan sebagai kumpulan fungsi si software itu, terdiri dari fungsi yang besar, yang fungsi besar tadi terdiri dari beberapa fungsi yang lebih kecil, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini hierarkinya kalau kita misalkan di decompose ini menjadi beberapa subproses. Nah, pemodelan data terpisah dari pemodelan proses, itu dalam pendekatan terstruktur. Kemudian contoh tool yang digunakan atau model yang digunakan adalah DFD ya, data flow diagram, seperti yang pernah kita pelajari. Lalu apa keunggulan? Keunggulan dan kelemahannya itu, pertama, fungsi itu mudah dipahami ya untuk sistem sederhana karena erat dengan algoritmanya. Kita sudah biasa di skala-skala kecil itu membuat algoritma, program kecil-kecil. Jadi sehingga ketika kita memahami fungsi ya bisa ini. Apalagi pola kita misalnya biasanya dibekali dengan ilmu matematik ya, sudah mengenal fungsi kayak gitu. Jadi sudah sangat dekat, sangat erat, jadi sehingga mudah dipelajari. Nah, kekurangannya kurang fleksibel untuk menghadapi perubahan ya. Kemudian hubungan data dan proses juga renggang. Kayak itu yang terstruktur. Kemudian yang object oriented, yaitu berbasis objek ya, berbasis objek. Jadi memandang perangkat lunak sebagai kumpulan objek, sama seperti kita memandang lingkungan kita ya, atau istilahnya lebih nyata lah, kita memandang dunia kita lebih nyata. Jadi pendekatan objek itu sama seperti kita memandang lingkungan, memandang dunia. Jadi dari kumpulan objek. Begitu juga dalam pendekatan objek oriented. Objek adalah entitas utama yang memiliki atribut, ciri fisik lah, katakanlah data, ya, kita sebut data.
dan metode untuk mengolah atribut, untuk mengolah data tadi. Ya, misalnya atribut itu contohnya misalnya berkaki 2 berwarna coklat, misalnya gitu tuh atribut. Kemudian fokus pada objek dan relasi antar objek. Jadi, relasi antar objek misalnya antara dosen dengan mahasiswa. Nah, karena objek terdiri dari atribut dan metode, maka data dan fungsinya dalam satu wadah. Kemudian model yang digunakan misalnya class diagram, usage diagram, dan sebagainya itu biasa dikenal UML. Gitu ya. Lalu keunggulan dan kelemahan dari object oriented adalah pertama lebih fleksibel keunggulannya terhadap perubahan, mudah jika perlu integrasi dengan yang lain. Kemudian reusability tinggi karena objek relatif mudah dipakai ulang karena ada pewarisan. Nah, kelemahannya relatif lebih sulit dipahami, terutama di fase awal pembelajaran ya bagi mahasiswa. Dan tidak cocok untuk sistem yang kecil, bagus untuk sistem yang besar. Berikutnya, tadi kita bicara pendekatan struktur dan objek oriented terhadap katakanlah analisis dan desain. Sekarang bagaimana terhadap pemrograman? Pertama, pemrograman terstruktur itu berbasis proses, seperti tadi sudah dibicarakan disinggung. Dalam arti didekomposisi berdasarkan proses atau fungsi. Kemudian linear, program dieksekusi dari atas ke bawah sesuai urutan logika. Kemudian data umumnya ya, global ya bisa diakses fungsi manapun. Nah, ini berisiko besar dalam keamanan data. Kemudian modularitas terkendala antara lain karena setiap fungsi memiliki kekhasan sendiri. Artinya fungsi harus ditulis ulang ya, untuk kasus baru yang padahal serupa gitu. Karena tidak ada perwarisan. Baik, berikutnya tentang pemrograman berorientasi objek. Ya, pertama tadi kita udah lihat bahwa basisnya adalah objek dan kelas yang merupakan definisi kumpulan objek. Jadi kelas itu merupakan definisi atau deskripsi ya kumpulan objek yang serupa. Misalnya definisi tentang mahasiswa. Oke, kemudian data tersimpan dalam objek dengan pengolahnya sekaligus ya dan dilindungi dengan kontrol akses. Nah, ini makanya di sini ada keamanan lebih baik gitu. Kemudian berikutnya modularitas tinggi, ya, lebih independen. Ya, satu modul relatif tidak bergantung modul lain dan mudah dipakai kembali, mudah dimodifikasi. Yang juga penting adalah ada pewarisan yang memudahkan reusabilitas. Demikian sedikit tentang perbandingan pendekatan atau paradigma terstruktur dengan berorientasi objek. Berikutnya akan dibahas lebih jauh tentang pendekatan berorientasi objek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.